Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bersama saya berjumpa lagi dengan Liktapmat. Malam hari ini saya akan menginformasikan sejenak terkait dengan warung Liktapmat, tentang bagaimana penataan jajanan atau dagangan supaya mudah dijangkau oleh konsumen. Kemarin kita sudah sampaikan tentang penataan sembako di bagian tengah. Nah, ini kalau yang ini adalah yang mepet, rak yang mepet dengan tembok. Jadi hanya separuh saja, tidak berhadap-hadapan, tetapi satu hadap ya, karena ini menempel di tembok ya teman-teman. Nah, ini kita tata mie ya, semuanya mie. Nah, semuanya adalah bentuk mie-mihan. Teman-teman, kita bicara dari rak terlebih dahulu. Rak yang ini adalah rak yang kita pesan khusus. Untuk apa? Karena ini raknya menjadi satu paket ya. Ini dua tapi panjangnya 2 meter 2 meter ya. Panjangnya 2 meter 2 meter. Ini bukan rak yang buatan pabrik atau toko, tapi kita pesan ke pembuat. Ini lebih kuat ya, karena ini terbuat dari baja ringan atau besi baja yang ringan. Dan ini penataannya di rak di bagian paling bawah sengaja kita tata berupa barang-barang bukan konsumsi ya. Ini ada dusnek, kemudian berbagai ukuran ya, dari ukuran 22, sebelahnya ukuran 20, sebelahnya lagi ukuran 18, ada juga ukuran 15, dan sebelahnya lagi itu adalah snack. Kalau yang ini adalah dus nasi. Di rak yang berikutnya adalah kertas nasi atau kertas minyak. Ya, mengapa ini diletakkan di bawah? Karena ini kan bukan barang konsumsi. Untuk barang konsumsi, alangkah baiknya ditata bukan di bagian bawah, tapi ditata sejajar dengan tangan kita. Ya, sejajar dengan tangan kita. Nah, ini penataan mie contohnya. Ini menggunakan sekat langsung dari dus bungkusnya, dus paketnya ya, tinggal disesuaikan teman-teman. Karena pada saat kita membuat rak ini tidak dipikirkan untuk tempat mie, maka ini memang ada kelebihan. Nah, ketika kelebihan kita potong di bagian atasnya, dipotong, ini belum dipotong ya, dipotong bagian atasnya, kemudian dikurangi terus dilipat ke dalam seperti ini contohnya. Mana ya yang sudah dipotong? Yang sudah dipotong, nah ini misalnya ini. Nah, ini sudah dipotong ya. Jadi dipotong seperti ini, kemudian dilipat kembali. Nah, ini sudah potongan karena memang ukurannya bukan ukuran langsung dari dus. Jadi dipotong, dikurangi, disesuaikan dengan panjangnya atau tingginya ini. Jadi ini penataannya di rak yang pertama tadi dus nasi dan dus snack, di rak kedua kertas minyak, ini di rak ketiga dan keempat adalah makanan-makanan yang eceran. Ini mie semuanya, mie dari berbagai merek dan dari berbagai rasa ya. Dari sebagian sini ini ada pop mie, ini ada sela-selanya, ini ada sosis, kemudian ini mie, dan di bagian bawahnya juga ada mie lagi. Nah, teman-teman, untuk bagian yang atasnya ini sudah snack yang ukuran belanja untuk warungan. Jadi ini sudah modelnya pak atau bungkus. Ya, ini diletakkan di bagian atasnya lagi.
Nah, kalau yang di bagian paling atas adalah berupa dus-dusan. Mengapa dus-dusan ini tidak diletakkan di gudang? Karena dus-dusan ini memang sering orang pada membeli dalam bentuk dus. Jadi ini sampling-sampling sebagian besar ada di depan, sebagian lagi ada di gudang. Kita lanjut teman-teman ya, di rak yang L berikutnya. Ini bentuknya L ya teman-teman, ini L. Nah, kalau yang ini adalah bagian snack-snack atau jajanan anak-anak dalam bentuk pak juga atau bungkusan. Ya, dalam bentuk bungkusan bukan eceran. Nah, ini sudah diberi label harga semuanya ya, karena kita memang masih manual, belum menggunakan sistem komputerisasi, maka di dus-dusnya sudah diberi harga. Untuk apa ditempel harga seperti itu masing-masing? Yang pertama, jelas untuk mempromosikan dagangannya. Ketika sudah ditempel harga seperti itu, orang akan dengan mudah melihat harganya, kemudian dia akan memperhitungkan, oh iya di sini selisih harganya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selain itu juga mempermudah pelayanan. Kalau sudah ada harganya tinggal dihitung menggunakan kalkulator. Nah, di bagian bawahnya itu sendal-sendal. Jadi bagian-bagian yang bukan konsumsi itu diletakkan di paling bawah ya. Itu sendal-sendal. Kita lanjutkan ya teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini di sebelahnya, di rak yang berikutnya. Nah, kalau di rak yang berikutnya adalah rak-rak kebutuhan kamar mandi. Ya, ada odol atau pasta gigi, kemudian ini ada tisu-tisu, kemudian ada pembalut. Ya, ini pembalut. Oke, ini di rak yang paling atas. Nah, ini tisu. Ya, ada tisu basah, ada tisu kering, ada kapas. Kemudian ini pembalut ya dengan berbagai ukuran atau isi. Nah, ini rak ketiga dan keempat atau ke atas. Kalau rak 1 dan 2 ini berupa sabun cuci baik yang bubuk maupun deterjen, sampo. Nah, ini yang saset-saset. Nah, ini juga ada parfum ya, parfum pakaian ya, parfum laundry. Nah, ini bawahnya adalah sabun atau deterjen bubuk. Nah, ini seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah, di bagian ini ada sampo-sampo. Ini ada molto, kemudian ada sabun cuci tadi, sabun colek, kemudian ini ada liquid dan lain sebagainya. Kita lanjut di rak yang bagian depan. Ini sudah tutup ya teman-teman, sudah tutup supaya mudah saya mengambil videonya. Ini di bagian depannya adalah tisu dengan berbagai harga dan berbagai ukuran serta berbagai merek. Ya, mengapa tisu diletakkan di bagian depan? Ini karena bagian depan sering kena sinar matahari. Jadi kalau untuk makanan di bagian depan itu khawatir terkontaminasi sinar matahari sehingga berubah rasa dan aromanya. Nah, kita lanjut di bagian sebelah sini. Nah, ini di bagian sebelahnya ini ada obat nyamuk. Kemudian ini yang pakai botol-botolan ya, pakai botol-botolan. Lalu dilanjutkan di bagian bawah ini yang bubuk-bubuk deterjen bubuk yang ukurannya itu lebih mahal atau lebih besar ya. Nah, ini kemudian di bagian bawah. Nah, teman-teman, ini yang botol-botolan ini jadi semuanya itu serba diadakan, tidak jumlahnya banyak tetapi lengkap. Ya, tidak dalam jumlah banyak tetapi lengkap, tersedia semuanya. Nah, ini oke. Lalu ini obat nyamuk. Nah, ini obat nyamuk. Kemudian nih obat nyamuk ya. Nah, ini yang tadi.
ya, ada Wipol, ini itu ada sabun cuci piring dan lain sebagainya. Kemudian ini yang sabun mandi, sabun mandi dengan berbagai merek. Kemudian ini sikat kita model gantung ya, kita beli gantungannya itu ada di toko-toko ya, ada di toko-toko itu ada yang ini yang dari besi ya, supaya apa, supaya mudah dijangkau. Terima kasih, hanya itu ya teman-teman. Besok kita lanjutkan lagi. Selamat malam. Boleh ditiru kalau memang berkenan dan menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau membuka toko retail atau toko sembako sederhana. Dimulai dari modal, tidak usah banyak-banyak dulu, yang penting niat dan kesungguhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Liktakmat.